obat tradisional dan juga tentu interaksi antara obat konvensional, obat modern dengan obat tradisional begitu. Eh, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini eh, tanggal 16 ya, ini sudah suasananya sudah eh, mau Lebaran, suasana juga mau nyepi juga di jembatannya. Siapa ini Nabila ini mana orangnya ini? Lagi pulang kampung ke mana ini yang pulang kampung ke Pulau Dewata ya, antri berapa puluh jam ya berbarengan eh, Lebaran umat Islam dengan juga Hindu di Bali. Mudah-mudahan juga semuanya rukun, damai, sejahtera untuk kita semuanya begitu ya. Eh, saya akan menyampaikan materi OTK, sudah saya share juga ke PJ tentunya ya, dan insya Allah eh, sudah dikirimkan pada teman-teman semuanya. Jadi tentu ini akan mempercepat kita nanti di dalam eh, menyampaikannya. Jadi hari ini kita akan bicara mengenai dua topik besar yang kemarin sudah saya coba sampaikan juga ke teman-teman semua pada saat kuliah Fitopar, tapi kita lebih pada keamanan pemakaian obat tradisional ya, karena konteks obat tradisional yang sedang kita bicarakan adalah lebih kepada tradisional yang masih simple ya, yang masih sederhana, yang tentu sudah diberikan oleh PJMK, Prof. Wiwit, dan juga mungkin beberapa dosen. Tapi hanya saja ketika kita akan mengembangkan obat tradisional, apapun juga, apakah itu masih dalam taraf empiris, tetap saja faktor keamanan akan menjadi salah satu aspek yang harus dipenuhi begitu, ya. Karena tentu ketika kita membuat sebuah obat tradisional, obat modern pun, apalagi itu tentu salah satu faktor utamanya adalah harus safety, harus aman begitu, ya. Eh, jadi kita akan mencoba mereview sedikit bahwa memang semua produk obat tradisional memang harus bermutu, harus punya jaminan keamanan dan berkhasiat. Itu memang kalau yang sudah kategorisasinya sudah yang apakah itu jamu, OHT maupun juga fitofarmaka. Tapi ketika dikembangkan dalam bentuk obat tradisional pun sesungguhnya ya kita harus nanti mengikuti regulasi, aturan yang berlaku. Kemarin kita sudah sampaikan ya di eh, fitofarmasi juga, tentu ada beberapa yang tidak harus melakukan eh, produsennya melakukan registrasi beberapa tentu kita masuk di kategori yang paling pertama ya, dibuat oleh usaha jamu racikan dan usaha jamu gendong. Itu yang tentunya yang akan kita bahas sebetulnya untuk implementasi obat tradisional dan komplementer. Hanya saja bahan bakunya dan juga ingredientnya atau mungkin juga apakah dia juga harus bebas dari BKO, tentu juga harus mengikuti regulasi yang lebih tinggi juga begitu ya, walaupun dibuat dalam bentuk racikan, nanti dalam bentuk puyer, apa bukan puyer ya, parem, dalam bentuk seduhan, dekok, infusa dan sebagainya, tetap saja ya harus memenuhi regulasi yang ada, khususnya adalah ini ya. Jadi di dalam obat tradisional pasti dilarang ya. Ini yang penting mungkin nanti pada saat Anda membuat sebuah project begitu, membuat sebuah sediaan, karena saya lihat project saudara di OTK itu kan memang cukup heboh begitu ya. Karena kalau tidak salah ini OTK juga masuk di dalam program BBM atau MBKM ya, atau BBK ya, belajar bersama komunitas kalau tidak salah ini ya, sehingga konversinya nanti juga masuk di kegiatan belajar bersama komunitas begitu, yang hasil proyek saudara nanti tentu akan dipresentasikan, akan diespokan begitu, seperti waktu Anda belajar PDB di semester dasar begitu.
ya. Jadi di dalam pengembangan obat tradisional pasti ada beberapa yang harus diikuti persyaratan-persyaratan bakunya begitu ya. Obat tradisional pasti tidak boleh mengandung etanol atau ada orang mengatakan etil alkohol, tapi orang farmasi ya pasti langsung menyebutnya adalah etil alkohol pasti adalah etanol begitu. Tidak boleh lebih berapa persen, tidak boleh lebih dari 1% begitu. Karena tentu kecuali dalam bentuk tinktur ya. Anda tahu tinktur? Tinktur adalah ekstrak cair yang mengandung alkohol cukup tinggi, tetapi nanti kalau dalam bentuk apa implementasinya harus diencerkan sehingga kadar alkoholnya tidak lebih dari 1% begitu ya. Ada beberapa sediaan obat tradisional itu yang dalam bentuk tinktura atau dalam bentuk ekstrak etanol cair begitu ya. Tapi sekarang mungkin sudah mulai agak berkurang ya sediaan obat tradisional yang dalam bentuk tinktura begitu. Sama juga tentu ketika nanti Anda mengembangkan parem yang dipakai untuk apa namanya biasanya pelembab untuk bisa mencerahkan wajah begitu ya, parem-parem yang dipakai oleh apa suku di daerah Kalimantan mana ini yang tertarik di etnomedicine itu di daerah suku Dayak begitu ya, biasanya membuat tabir surya secara tradisional dengan tentunya beberapa formula ramuan tradisional dari tanaman, dari daun, dari buah, tumbuhan yang tumbuh di daerah Kalimantan begitu ya, tentu nggak boleh ditambahkan hidrokinon misalnya di dalam membuat paremnya, tentu harus clear semuanya bebas dari PKO atau bahan kimia obat yang nanti kita akan lihat sering ditambahkan dalam setiap pembuatan obat tradisional, baik itu yang mungkin terregistrasi atau mungkin bisa jadi hanya dipakai dalam skala apa namanya rumah tangga begitu ya. Tapi sekarang banyak orang yang menyalahgunakan pemahaman dari mungkin internet, dari informasi media sosial yang demikian gencar begitu ya, sampai-sampai ada orang bisa bikin pil ekstasi begitu ya, ditambahkan dengan nanti kita lihat tanaman yang dilarang digunakan sebagai bahan obat tradisional misalnya begitu, karena saking mudahnya terpapar dengan apa namanya media massa begitu, atau mungkin juga ada oknum ya mahasiswa farmasi yang terlibat di dalam pembuatan produk-produk yang menyalahi aturan begitu, atau mungkin juga malah sudah jadi apoteker juga tapi oknum ya menurut saya yang tergoda untuk bisa mendapatkan apa namanya ini keuntungan dalam waktu yang singkat, apalagi pakai penambah narkotika, psikotropika begitu, dan tentu juga dilarang juga untuk menambahkan bahan-bahan lain yang apa ya membahayakan begitu ya, tidak etis, tidak sesuai dengan norma yang ada di masyarakat misalnya begitu, menggunakan hewan yang mungkin dilindungi, hewan yang nanti kita akan lihat mungkin juga bagi kelompok agama lain itu juga tidak digunakan misalnya seperti itu, tentu juga dilarang di dalam penggunaan atau sebagai bahan baku obat tradisional. Demikian juga menggunakan tadi saya katakan paling bawah ini adalah tumbuhan atau hewan yang apa namanya hampir punah begitu ya, sehingga dia masuk kategori dilindungi begitu. Ya, dan yang berikutnya tentu ini overlapping juga dengan regulasi yang ada khususnya untuk pengembangan obat tradisional pada umumnya, tentu tidak boleh dibuat dalam bentuk sediaan steril ya. Cukup banyak di steril yang seperti kemarin mungkin yang mengambil mata kuliah etnomedicine juga ada tetes mata di obat herbal tradisional dari suku Aceh begitu ya. Sesungguhnya itu udah agak berat juga karena kalau tetes mata ya tentu harus steril juga begitu. Tapi kalau kemarin saya perhatikan pengobatan mata yang dilakukan di suku Aceh itu, etnomedicine di suku Aceh itu tidak digunakan tetes mata tapi dioleskan seperti kayak celak gitu ya, seperti kayak Anda menorehkan apa alis mata begitu ya, hingga harapannya ada absorpsi di situ, ada proses aromaterapi begitu ya, sehingga minyak sirih yang terkandung di bahan aktif itu bisa terserap ke bagian yang mungkin ada apa namanya abnormalitas dari jaringan yang ada begitu ya. Eh, Obat-obat steril tentu sediaan pharmaceutical dosis form tidak diizinkan.
kecuali yang mungkin lewat untuk pengobatan wasir, ya suppositoria masih memungkinkan untuk dibuat tentu untuk yang obat tradisional. Tentu kalau yang seperti ini tidak disarankan untuk tentu pembuatan obat secara tradisional begitu. Nah, ini eh, adalah yang sering kita sampaikan pada saudara atau juga di dalam kemarin juga sudah kita sampaikan di Duto Farmasi, tapi kita akan ulang kembali bahwa bahan kimia obat tentu eh, dilarang untuk ditambahkan begitu di dalam pengemasan atau juga formulasi obat tradisional begitu. Makanya kita juga paham ketika registrasi itu harus dicek dulu komposisinya begitu, apakah memang clear tidak ada BKO di sana begitu. Hanya saja biasanya yang terjadi ketika mengajukan izin clear, aman, komposisinya memang sesuai dengan yang tertulis di dalam leaflet atau juga dalam etiket primer maupun juga sekundernya begitu. Tapi pasca produksi atau pasca jual biasanya di situ ada oknum perusahaan yang menambahkan misalnya ada antalgin, fenolbutason, begitu, diklofenak, paracetamol, analgesik, antipiretik, sampai juga dexamethasone itu ditambahkan untuk komposisi atau klaim begitu untuk kalau obat tradisional kan sering menggunakan istilah yang masyarakat umum paham persis begitu, yaitu adalah pegalinu, encok, atau rematik begitu ya. Tetapi yang menarik juga ini kaum wanita ini terutama calon ibu juga saudara atau ibu saudara begitu ya, itu adalah untuk pelangsing ya, ada sibutramin hidroklorida begitu, bisa menekan nafsu makan hingga harapannya dia akan menjadi apa namanya lebih langsing begitu. Pertanyaannya pasti kenapa BKO tidak boleh ditambahkan di dalam obat tradisional, nanti yang akan kita bahas pada slide saya yang kedua begitu. Yang pertama pasti bisa menyebabkan terjadinya apa namanya KTDS misalnya, kejadian yang tidak diinginkan, apakah itu kejadian tidak diinginkan sangat serius atau serius begitu, atau mungkin juga bisa menimbulkan efek samping dalam jangka lama begitu. Tapi yang kedua yang nanti kita akan bahas adalah ketika BKO ditambahkan di dalam obat tradisional itu kemungkinan besar itu akan terjadi interaksi obat begitu. Ya, interaksi obat itu dampaknya kemana? Nanti kita akan lihat pada slide kedua gitu. Jadi satu bisa menyebabkan side effect yang mungkin membahayakan bagi organ penggunanya. Yang kedua pasti kemungkinan besar terjadinya interaksi obat BKO yang ditambahkan dengan senyawa aktif yang ada di dalam komposisi dari obat tradisionalnya ini. Nanti kita akan bahas. Kebetulan saya juga sekarang sedang membimbing mahasiswa saya begitu untuk melihat begitu manifestasi fenomena penggunaan obat tradisional di masyarakat yang sering bergabung atau bukan bergabung ya, dikonsumsi bersama dengan obat standar atau obat modern atau obat konvensional begitu ya. Saya akan sampaikan nanti pengalaman riset saya yang sekarang ini sudah pada tahapan yang sudah hampir selesai begitu ya. Jadi nyambung dengan apa yang saya sampaikan di topik ini begitu. Ya, peningkat stamina ada kelompoknya Viagra di situ, sildenafil sitrat, ada valdenafil dan seterusnya, dalam harapan bisa meningkatkan stamina laki-laki atau obat kuat pria, atau sering kita gunakan istilahnya adalah afrodisiaka begitu ya. Demikian juga untuk menurunkan kadar gula darah begitu, kencing manis, diabetes menggunakan glibenclamid ya, glibenclamid atau juga metformin begitu ya. Ini adalah drug diabetik oral tipe 2, tipe 2 begitu ya. Sesak napas, asma ditambah dengan teofilin begitu. Saya senang hari ini karena ada feedback dari pasien pengguna produk dia anti diabetes atau juga penurun kadar gula darah, membantu menurunkan kadar gula darah. Produknya Prof. Maman, Natubed, baru saja memberikan informasi bahwa alhamdulillah Prof, saya mengkonsumsi produk Natubed ini sudah bisa menurunkan kadar gula saya sampai 90
biasanya di atas, 100 sekian begitu ya, tapi ini sebetulnya agak terlalu rendah kalau di bawah 90 atau juga di bawah 100 begitu ya. Pertanyaannya juga demikian juga, tapi bagus ya, kritis. Bagaimana Prof ini penggunaan obat tradisional apakah boleh dilanjutkan, dalam jangka yang lama ya. Jadi menurut saya memang harus ada jeda juga gitu. Ya, jadi insya Allah produknya Prof Maman ya tanpa penambahan BKO, tapi ternyata sudah ada laporan bahwa satu dua penggunanya itu ada dampak atau efek efikasi yang dihasilkan begitu. Ya ini adalah bahan kimia yang masih sampai hari ini apa ya disalahgunakan. Dan kalau Anda mengikuti programnya Badan POM yang setiap rilis 1 bulan sekali hasil sampling di masyarakat itu, ternyata masih saja begitu pembinaan sudah dilakukan, tapi faktanya masih cukup banyak juga yang di masyarakat itu apa ya oknum-oknum eh, 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 apa namanya itu ya produsen yang menambahkan BKO di dalamnya. Tujuannya apa sih sebetulnya? Anda tahu, Nabila coba. Nabila ini namanya sama dengan calon mantu saya. Ya, coba Nabila, kenapa sih kalau produsen itu banyak, ya bukan banyak maksud saya, ada oknum yang ingin menambahkan BKO di dalamnya itu. Tujuannya bagi industri itu apa? Ya, coba Nabila. Nabila, Iya, Prof. Sebentar. agak keras mungkin? Iya, iya. Mhm. Ya, agak terdengar. Apa Eh, tujuannya bagi industri itu apa? sudah terdengar belum, Prof? Dalam coba di ini dijawab gitu pertanyaan Bro Maman. Sudah terdengar belum, Prof, suaranya? Mhm. Mungkin biar Kok kecil ya lebih suaranya ya? Apa punya saya yang belum dikeraskan ya? Udah keras ya ini. Oke, ya silakan Nabila. mungkin ini, Prof, biar lebih manjur efek terapeutiknya sama mungkin industrinya itu juga pengen lebih untung. Mhm. Ya, jadi pasti mereka menginginkan efek terapeutik yang cepat ya, atau dalam tanda petik kalau istilah di masyarakat awam adalah cespleng gitu ya. Jadi langsung punya dampak, punya efek begitu. Padahal sementara pendekatan obat tradisional tidak demikian. Biasanya jalurnya lewat tentu anti radikal bebas, antioksidan, meningkatkan sistem imun gitu. Jadi mungkin efeknya tidak berdampak langsung seperti obat modern begitu. Jadi memang ingin mendapatkan efek yang onsetnya kalau bahasa atau istilah di farmasi harapannya onset of action-nya itu lebih cepat begitu. Dan yang kedua tentu harapannya efeknya jauh lebih kuat begitu ya harapannya begitu. Sehingga kalau produknya dianggap oleh masyarakat cepat menyembuhkan, ya pasti image-nya wah kalau menggunakan obat tradisional itu ternyata saya cepat kok apa eh, rematik saya hilang gitu ya. Ternyata saya juga bisa turun sekian kilo dalam waktu berapa minggu misalnya. Jadi itu akan menjadi sebuah image bahwa produk tersebut menjanjikan dan ada faktanya, ada buktinya. Tapi di balik itu ternyata ada PKO yang ditambahkan yang efek sampingnya tentu seperti pada slide berikutnya begitu ya. Seperti misalnya Phenylbutason ya, oh, efek samping yang ada di dalam referensi standar, Anda bisa melihat di sana misalnya eh, saluran cernanya itu jadi ada masalah, bisa mual, diare dan seterusnya, dan juga ada hipersekresi asam lambung karena ini termasuk juga siklooksinase non selektif misalnya bisa menyebabkan terjadinya apa namanya pendarahan pada tupak lambung ketika digunakan dalam jangka yang tidak pendek gitu ya, jangka lama. Antalgin juga demikian ya, tentu bisa menimbulkan manifestasi negatif pada apa namanya sel-sel darah misalnya ya. Walaupun memang secara
logika, kalau ditambah BKO berarti nanti mungkin siapa tahu bisa potensiasi ya, bisa meningkatkan efek dengan cepat gitu ya. Tapi ternyata justru mudaratnya atau juga efek sampingnya jauh lebih besar daripada apa namanya tujuan utamanya yang memang kalau kita menggunakan obat tradisional, menggunakan regulasi yang berlaku ya agak pendekatannya memang agak berbeda untuk bisa menyembuhkan, untuk bisa menjaga dan seterusnya atau juga rehabilitasi dari penyakit dan seterusnya sesuai dengan definisi operasional dari obat tradisional itu sendiri ya. Ini adalah, sekali lagi Anda terus, harus apa ya, mengikuti ya, kaitannya dengan regulasi di bidang registrasi obat tradisional yang kemarin kita bahas juga sudah ada yang buku, panduan pedoman layanan publik ya untuk registrasi obat tradisional, persyaratan mutu obat tradisional juga masih berjalan, masih berlaku yang nanti kita akan coba, lihat yang relevan dengan topik kita hari ini ya. Jadi, tentu ini adalah regulasi yang lama, tapi tentu sekarang ini sudah ada variannya atau improving dari regulasi yang sudah ada ya. Tetapi yang jelas standar pelayanan publik di lingkungan Badan POM itu yang sekarang sudah direvisi di 2024 ya isinya sebetulnya juga tidak beda jauh, terutama terkait dengan, bagaimana, standarisasi mutu mulai dari bentuk sediaan, yang akan didaftarkan dalam bentuk jamu, OHT maupun fitofarmaka. Tapi fokus kita ini lebih pada, ketika kita bikin formula, obat tradisional itu ada beberapa yang harus kita ikuti begitu ya. Bahan pemanis ya walaupun kita nanti bikin, sediaan besok itu paling banyak saya lihat di, projeknya anak OTK ya bikin, kunyit asem misalnya, kan bahan pemanisnya nggak boleh menggunakan, sakarin gitu misalnya begitu ya, pemanis buatan begitu. Padahal sebetulnya juga lebih manis juga termasuk bahan pengawet yang harus ditambahkan, eee sebetulnya bahan pengawet kalau kita memang produknya hanya dipakai 1, 2 hari ya nggak perlu ya, kecuali memang ini untuk jangka lama begitu ya. Kalau obat tradisional yang kita kemas, yang nanti kita akan jadikan project ya rasanya bahan pengawet tidak harus ada begitu. Kalau bisa ya bahan pengawet dari, ingredient yang terkandung di dalam bahan baku yang ada begitu ya. Oke, pelarut juga demikian ya. Jadi tentu kalau obat tradisional kita tidak khususnya yang OTK kita tidak menggunakan etanol ya, kita pasti menggunakan air sebagai bahan pelarutnya harapannya nanti akan jauh lebih simpel, lebih murah begitu ya. Tetapi tentu dampaknya nanti kan memang itu tidak dipakai untuk jangka lama karena tentu stabilitas dari pembawa pelarut air tentu juga akan mudah untuk ditumbuhi mikroba seperti saudara sudah pahami semuanya begitu. Eh eh, ini adik-adik semuanya yang saya ingin sampaikan pada saudara begitu. Ketika Anda menggunakan obat tradisional, pasti Anda menggunakan bahan baku ya, bahan baku obat tradisional begitu ya. Ternyata eh, Badan POM setiap tahun itu hampir merilis ulang begitu ya terkait dengan simplisia-simplisia ya yang dilarang untuk digunakan begitu di dalam pembuatan obat tradisional apapun begitu ya. Tentu bukan hanya jamu tapi obat tradisional pada umumnya pun sebetulnya juga dilarang begitu ya. Sebagai contoh misalnya ini tanaman import ya Angelica sinensis begitu ya. Simplicianya adalah rhizoma begitu. Ini ternyata sering digunakan sebagai pelancar head, ASI ya. Sorry, ini head ya, PMS misalnya, premenstruasi syndrome misalnya. Ternyata ini bisa menyebabkan ada laporan yang menyebabkan teratogenik. Teratogenik itu apa? Lahir cacat ya, kecacatan pada janin begitu. Dan yang Perka BPOM ini ya 2014 begitu. Makanya kemarin ada si siapa ya bimbingannya Bro Maman ini menggunakan penelitiannya menggunakan Arcangelacia flava kayu kuning begitu. Ya ini ternyata juga ini
dimasukkan di dalam negative list gitu. Ada Coptis, ada Berberis, Mahonia. Mahonia ini bukan mahoni yang seperti saya gunakan sebagai komposisi untuk natubed antara sambiloto dengan biji mahoni, beda. Ini mahoni yang berbeda. Ya, ada juga di Indonesia Tinospora radix ya. Tinospora radix itu berarti apa brotowali tapi yang akarnya begitu. Ya, tapi kalau yang batangnya masih boleh dipakai begitu. Catharanthus roseus ini juga demikian begitu. Kenapa demikian? 2014 itu dicantumkan sebagai larangan untuk beberapa tanaman karena diduga ya ini masih prediksi begitu. Diduga bisa menyebabkan nefrotoksik atau menyebabkan kerusakan pada ginjal begitu ya. Dan eh, tapak doro ya, Catharanthus roseus yang memang kandungannya vincristin dan vinblastin ini diduga juga bisa menyebabkan depresi pada sumsum tulang belakang. Kalau depresi di situ ya tentu kemungkinan besar sistem imun kita juga akan sangat menurun begitu ya karena semua apa namanya aparat semua mediator-mediator untuk antiinflamasi dibuat di sumsum tulang belakang begitu ya. Jadi ini yang masuk dalam istilahnya negative list begitu ya. Jadi ada banyak tanaman nanti kita bisa melihat pada tabel berikutnya ya. Misalnya ada tanaman kava-kava ini tanaman import kelihatannya begitu. Itu juga menyebabkan toksisitas pada apa namanya ini pada 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 lever ya. Jadi makanya namanya hepatotoksik begitu ya. Demikian juga tanaman yang kalau Anda dulu belajarnya warmakuk dengan Prof. Maman, tapi sekarang modelnya sudah berbeda. Itu ada yohimbe ya, ada pausi nistalia yohimbe ini itu penghasil senyawa apa namanya eh, eh, yohimbe ini ya, Poacetuea yohimbe ini penghasil yohimbin ya untuk afrodisiaka atau peningkat stamina laki-laki begitu, penghasil alkaloid yohimbin begitu. Tapi ternyata ini Perkabeb dan POM 2012 sudah mengatakan bahwa ini bisa menyebabkan stimulasi dan paralisis pada sistem saraf pusat begitu. Ya, demikian juga tanaman kina misalnya begitu. Kina kortek ternyata tidak boleh dipakai untuk obat tradisional, tapi kalau sudah diisolasi jadi kina, kinidin, kinin, kinidin begitu, itu ya boleh begitu. Tapi kalau digunakan sebagai bahan baku simplicianya itu dilarang begitu. Termasuk juga Artemisia folium yang berasal dari negeri Cina yang diambil kandungannya adalah artemisinin untuk anti malaria itu kalau sudah jadi isolat ya silakan. Tapi kalau dari Simplicia ternyata maaf ya, regulasi di Indonesia memang berbeda dengan regulasi di negeri Cina juga begitu. Misalnya kaitannya dengan apakah boleh begitu beberapa tanaman ini dilarang. Kalau di sini tentu kita harus mengikuti regulasi yang ada di Indonesia begitu ya. Kalau tidak mengikuti regulasi seperti itu ya kasus seperti dokter cantik, dokter doktif atau apa berseteru dengan YouTuber begitu ya karena membuat sebuah apa namanya ini skincare atau apa yang ternyata di dalamnya mungkin masih ada kandungan eh, 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 apa ya bukan hidrokinonnya tetapi mungkin ada merkuri dan sebagainya yang ternyata dirilis digunakan dalam jangka yang lama atau apapun dilaporkan ternyata memang ada pelanggaran begitu terkait dengan larangan penggunaan beberapa komposisi dari misalnya untuk skincare apa dan sebagainya atau kosmetik itu pun juga ada. Nah, sementara obat tradisional juga demikian. Ada beberapa bahan baku simplicia yang forbidden dilarang untuk digunakan sebagai bahan baku begitu. Ya, kalau misalnya kita mau melanggar ini kira-kira apa yang terjadi? Ya waktu kita mau mengajukan registrasi kalau memang itu nanti akan dikembangkan jadi obat yang sudah beredar di seluruh atau di dalam jumlah besar ya tentu akan di apa ya dicoret begitu ya. Termasuk juga ini edaran yang baru tahun 2016 begitu. Ini penggunaan tanaman keraton. Kebetulan saya baru meneliti selesai dengan mahasiswa S3 saya. Keraton itu adalah tanaman yang tumbuh di daerah
Kalimantan Barat, agak dekat dengan Sarawak sana begitu, yang mengandung senyawa alkaloid mitraginin. Nah, memang efeknya hampir mirip sama dengan opium, ada efek sedatif narkotiknya begitu. Tetapi sampai hari ini di Indonesia masih belum masuk kategori obat narkotika, tapi masih masuk kategori negative list ya. Negative list itu artinya apa? Negative list adalah tentu daftar tanaman yang masuk dalam kategori blacklist gitu ya. Tidak boleh digunakan sebagai bahan baku Simplicia obat tradisional ya. Tapi Promaman ini kan tidak melakukan untuk pembuatan obat tradisional, tapi hanya untuk melihat potensi apakah dia kandungan di dalam Mitragina speciosa itu punya aktivitas sebagai anti kanker begitu ya. Ya akhirnya menemukan senyawa aktifnya mitraginin, senyawa alkaloid, walaupun memang tidak terlalu poten ya dari aktivitas secara in vitronya begitu. Jadi mungkin ini juga jadi masukan juga bahwa memang mungkin tidak cocok untuk dikembangkan sebagai anti kanker, tapi untuk yang aktivitas yang lainnya. Oke, ya bahan yang dilarang ini. Nah, ini ada tabel juga. Nah, ini negatif list yang ada di Perka BPOM ya, nomor 1384 ini lampiran 14 itu ternyata hampir ada 37 tanaman ya yang ini tambahan selain yang ada di atas tadi itu begitu ya. Sebagai contoh misalnya yang pertama itu ada Abrus precatorius itu bagian-bagiannya itu eh, yang dilarang itu tidak semua bagian seperti Aconitum, Adenis vernalis, Aristolochia itu semua bagian tanaman atau seluruh organ tanaman itu yang dilarang. Seperti misalnya kalau Abrus precatorius hanya pada bijinya begitu. Kenapa demikian begitu? Tentu Anda masih ingat begitu bahwa metabolit sekunder akumulasinya itu memang tidak semuanya pada seluruh bagian tanaman. Seperti misalnya pada Abrus precatorius ini ya, ternyata yang dilarang hanya pada bagian biji. Tapi kalau pada bagian daun ini adalah Abrus precatorius ya, nama daerahnya Sogo atau Sagatelik begitu. Tentu ini sering disebut dengan Sogo manis karena daunnya dari tanaman Papilionaceae, famili Papilionaceae atau Abrus precatorius ini dari atau Fabaceae sinonimnya itu adalah memang punya eh, kandungan gliserisin begitu ya senyawa terpenoid yang glikosida sehingga manis daunnya dan ini daunnya nggak ada masalah karena abrifolium atau daun saga itu dipakai untuk obat gagaris makan, obat kumur, obat batuk juga nggak ada masalah. Tapi jangan sekali-kali Anda menggunakan bagian bijinya ini. Sering disebut dengan masyarakat kita sebut dengan sogotelik begitu ya. Karena apa? Karena bijinya eh, mengandung senyawa metabolit primer ya, albumin yang bersifat toksik begitu. Makanya sering disebut dengan toxalbumin begitu ya. Jadi sekali lagi negatif list yang dituliskan di sini ada beberapa ada yang bagian yang dilarang itu seluruh bagian tanaman, ada yang hanya spesifik organ tertentu. Ini disebabkan karena senyawa yang diduga toksik itu berada pada organ yang dimaksud begitu. Seperti misalnya Justicia gendarusa ya, itu yang dilarang itu hanya daunnya, tapi kalau pakai batang, pakai akar ya tentu boleh begitu ya. Justicia gendarusa kebetulan ini adalah tanaman yang nanti kita akan lihat begitu ya. Itu penelitiannya Prof. Maman yang sekarang sedang kita kerjakan karena melanjutkan penelitiannya Prof. Bambang Prayogo yang sedo yang meninggal tahun lalu begitu ya 2 tahun lalu bukan karena COVID tapi karena kanker getah bening begitu misalnya ya. Saya akan lihat contoh begitu selain Abrus, ini adalah Datura metal ya. Datura metal di sini adalah yang nomor ini ya. Datura spesies itu dipakai bijinya begitu ya. Eh, eh, Datura spesies dipakai bijinya. Nah, coba Anda lihat, ini adalah tanaman kecubung begitu ya. Ini sorry, ini bukan seluruh bagian tanaman, tapi saya
salah menuliskan, harusnya ini adalah bijinya saja gitu. Kalau yang atropa tadi yang seluruh bagian tanaman. Kali kalau yang kecubung ini sebetulnya hanya bijinya saja ini, ya. Anda tahu tanaman kecubung ini keluarganya siapa? Ya, keluarga Solanaceae pastinya ya. Kecubung ini banyak warna bunganya ya. Solanaceae pasti bentuk trompet seperti ini, bilangan 5, korolanya gabung, kaliknya gabung juga begitu. Kenapa demikian? Biji itu dilarang di dalam Datura spesies atau Datura metal, Datura spesies yang lain begitu. Kenapa bijinya dilarang untuk digunakan sebagai obat tradisional begitu? Ya kalau daun berarti masih memungkinkan. Ya, daunnya biasanya dipakai dulu zaman eh, 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 Belanda. Di apotek itu ada namanya rokok daun kecubung begitu untuk bisa membantu vasodilatasi pada saluran pernafasan, biasanya untuk obat asma. Ya, kalau yang ini bijinya begitu tentu kandungannya hampir sama pada contoh yang lain adalah mengandung senyawa alkaloid golongan tropan begitu. Golongan tropan seperti atropin, beladonin begitu. Ini ternyata bisa mempengaruhi susunan saraf pusat begitu. Makanya ini masuk kategori tanaman beracun begitu, ya. Eh, Masyarakat atau anak-anak muda sering menyalahgunakan kalau nggak punya uang, dia tidak bisa beli komik begitu ya, biasanya nggak bisa beli ekstasi apalagi, yang mereka pergi ke hutan mencari tanaman kecubung ini ya, yang dipakai adalah bijinya atau belum jadi biji ya, tentu buahnya juga, tentunya di situ akumulasinya kandungan yang diduga toksik itu ada di bagian ini ya, di bagian bijinya ya. Sehingga kalau Anda punya datura metal seperti ini di rumah mulai berbuah, ya lebih baik buahnya dipotong dan dibuang ya. Khawatirnya nanti ada orang yang menyalahgunakan, karena kalau mengkonsumsi satu dua buah itu ditumbuk terus dicampur dengan bumbu rujak atau apa namanya, konsumsi tidak dibuat dalam bentuk dikeringkan dicampur dengan rokok ya, rokok daun kecubung atau biji kecubung ya bisa fly ya penggunanya itu, karena memang bisa mempengaruhi susunan saraf pusat dan bisa menyebabkan juga ya mirip-mirip dengan narkotika juga, apa bisa adiksi ya, bisa ketagihan juga begitu ya. Ini adalah biji dari Datura stramonium. Yang tadi saya katakan ya, tanaman yang dilarang itu adalah salah satunya adalah Eusisia gendarusa begitu, namanya gendarusa juga ya. Ini kurang A ya, gendarusa begitu, familia Acanthaceae. Tanaman ini adalah tanaman yang banyak secara empiris digunakan di masyarakat Papua, digunakan untuk menjarangkan kelahiran begitu ya, sehingga dilakukan riset kemarin sudah saya sampaikan adalah untuk kontrasepsi pria begitu. Tapi ternyata daun ini sebetulnya toksik begitu, karena ada alkaloid yang diduga bersifat toksik, sehingga pada saat kita mengembangkan justru izinnya ke Badan POM, walaupun ini negatif list, ternyata kita bisa menarik dulu alkaloidnya begitu, sehingga nanti ekstrak berikutnya sudah bebas alkaloid, harapannya tidak toksik begitu ya. Jadi orang farmasi itu bisa punya apa ya namanya, pendekatan yang advance begitu. Ada eh, tanaman toksik, tapi kalau diduga alkaloidnya, oh kalau begitu kita fraksinasi begitu ya, alkaloidnya kita buang, yang non alkaloid itu yang akan kita kembangkan menjadi produk yang seperti contoh kasus Euthysia gendarusa adalah sebagai kontrasepsi pria begitu ya. Jadi nanti Anda bisa baca beberapa tanaman begitu yang ada di Indonesia yang dilarang, seperti misalnya adalah Cymbidium officinale, ini confrey, ini juga daun yang diduga mengandung senyawa toksik, itu sekarang dilarang juga untuk obat anti kanker misalnya. Atau juga ada eh, tanaman euphorbia ya, terukali itu adalah eh, 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 terukali itu adalah ini ya, patah tulang ya, yang tentu akan bergetah begitu ya di sana ya. Ini ya, Euphorbia terukali itu adalah eh, tanaman patah tulang, ketika dipatahkan dia akan mengeluarkan getah, karena memang dia keluarga Euphorbia, begitu. Ini seluruh bagian tanaman. Jadi nanti Anda bisa
menggunakan data ini, termasuk Bidara Upas juga ini, ada Meremia Mamosa juga ini. Eee, Lantana Camara, ada temblean ini istilahnya itu, juga ternyata daunnya juga larang begitu yang ada di, Indonesia ini, ya. Ada Rafflesia ini adalah, mungkin di Indonesia, tidak terlalu banyak ya, Rafflesia serpentina, mungkin kalau ada impor itu tentu, ini dipakai sebetulnya Rafflesia serpentina mengandung serpentin untuk, menurunkan tekanan darah sebetulnya, tapi ternyata semua bagian itu dilarang. Ya, jadi ini adalah, eee, beberapa tanaman, saya tidak sempat menyajikan beberapa contoh, tanamannya, tapi Anda juga bisa melihat ini tanaman di Indonesia cukup banyak, sering dipakai untuk ini nomor 27 ini, ya, Nereum oleander. Ini buah dan daunnya. Ini adalah tanaman, hias di depan rumahmu atau sering ada di median jalan begitu, ya, Nereum oleander atau sering disebut dengan bunga mentega begitu, ya, dari keluarga, Euphorbia, jadi dia bergetah juga begitu. Ya, buah dan daun ternyata, kemungkinan besar juga punya, senyawa, toksalbumin juga ya, seperti atau juga senyawa-senyawa, tertentu yang bersifat, eee, toksik begitu, ya. Oke, jadi kita lanjutkan lagi. Tadi abrus sudah, jangan menggunakan bijinya, tapi kalau daunnya silahkan. Kalau bunganya tidak ada laporan ya, bunganya karena bunganya kecil mungkin agak, susah gitu. Tapi kalau misalnya bijinya itu beracun, ya tentu, buahnya ini atau juga ya buah mudanya, ya seperti karena ini polong-polongan ya kacang-kacangan, apa boleh dimakan ya? Ya logikanya kalau bijinya juga beracun walaupun juga masih muda ya tetap masih, eee, maksud saya walaupun muda tetap aja sudah ada calon biji begitu ya. Anda dulu belajar kalau biji tentu berasal dari ovulum ya, ada di ovarium, ovarium jadi buah, volumenya berubah jadi biji begitu. Tentu walaupun bijinya masih kecil, masih muda, kemungkinan besar juga senyawa toksiknya sudah mulai diproduksi begitu. Ya tentu ya forbidden juga buahnya untuk dikonsumsi. Ya ini datura metal tadi. Dan yang berikutnya tentu ini apa namanya Wistia gendarusa yang sekarang sedang kami kembangkan menjadi kontrasepsi pria yang sudah uji klinik fase 3 walaupun belum di approval untuk mendapatkan NIE atau nomor izin edar dari Badan POM begitu. Ini adalah tumbuhan dan satwa yang dilindungi ya. Jadi nanti kalau Anda mau mengembangkan untuk kosmetik begitu ya ini atau apapun namanya obat-obatan gitu contohnya adalah yang tidak diizinkan perka atau juga peraturan pemerintah kaitannya dengan konservasi alam hayati dan ekosistemnya ternyata juga ini biawak, penyu, kura-kura jenis tertentu itu tentu tidak diperbolehkan atau diizinkan begitu. Termasuk juga beberapa mamalia atau juga hewan biota laut yang ada begitu ya, ada hiu yang jenis tertentu, ada hiu paus dan juga karena apa? Karena ternyata ada beberapa produk yang berasal dari sirip hiu misalnya, sak cartilago gitu, sak liver oil begitu ya. Jadi hiu yang diambil apa namanya eh, tulang apa namanya itu yang biasanya dipakai untuk karena kandungan kalsiumnya sangat tinggi dianggap itu menjadi beberapa obat untuk bukan obat ya mungkin untuk meningkatkan kesehatan pada tulang atau osteoporosis dan seterusnya begitu ya ternyata ini yang dilindungi tentu penggunaannya pun harus tidak, boleh berlebihan begitu ya. Bukan dilarang tapi dilindungi berarti tapi konsekuensinya kalau dilindungi berarti kan sudah hampir punah begitu. Kalau hampir punah ya seyogianya tidak digunakan begitu sebagai bahan baku untuk pengembangan, apa namanya, obat tradisional begitu ya. Nah ini yang cek klik ya, tentu kemarin
saya lupa menyampaikan pada saudara berarti ya, jadi ada kemasan tidak rusak, tidak luntur, tidak robek, labelnya ada nama jamu untuk komposisi begitu dan seterusnya. Ini tentu untuk yang kategori jamu OHT dan juga eh, fitofarmaka ya. Tetapi untuk yang produk kita ini kan tentu tidak sampai ke cek klik gitu di situ gitu. Oke, untuk yang keamanan menurut saya kita selesaikan di sini. Sekarang kita masuk ke topik yang kedua karena topik yang kedua ini juga cukup besar begitu ya, yaitu adalah terkait dengan interaksi eh, eh, obat tradisional dengan obat modern begitu ya. Saya izin untuk eh, share screen lebih dahulu. Oh, kok jadi seperti ini? Hmm. Jadi sudah di download apa belum ya? Oke, baik. Jadi untuk yang kedua, ini ditemani sama Betty nih ternyata ada. Kok naik ke situ nih? Ikut kuliah juga ternyata kucingnya anak saya nih. Ambil dengerin ini kuliah. Oke, eh kamu kok ikut di sini nih ngapain ya? Baik, apakah sudah bisa terlihat ya PPT-nya perumahan ini? Sudah? Iya, Sudah, Bro. terlihat. Oke, baik. Ya, ini materi kedua ya. Mudah-mudahan tidak terlalu lama. eh ini menarik. Seperti tadi, kenapa Prof. Maman sampaikan bahwa eh, pemerintah itu cukup apa ya, punya dasar, punya basic, punya eh, eh, apa referensi yang cukup kuat begitu. Bagaimana regulasi di tingkat nasional begitu bahwa obat tradisional itu tidak boleh ditambahkan dengan bahan kimia obat begitu. Maaf ya kalau nanti Anda pergi ke negeri Cina belajar S2 atau S3 begitu kan ada mahasiswa saya juga yang lewat jalur dulu waktu S1-nya lewat PBSB santri prestasi S2-nya sempat di negeri Cina tapi karena kemarin ada COVID akhirnya dia dipulangkan begitu. Tapi akhirnya setelah pulang dia bisa mendapatkan beasiswa LPDP lagi di Indonesia dan saya bimbing lagi untuk S2-nya begitu. Pernah belajar di negeri Cina, Anda juga bisa belajar juga begitu. Regulasi di negeri Cina itu kalau di sana obat tradisionalnya TCM ya, Traditional Chinese Medicine itu boleh ditambahkan BKO begitu ya. Jadi ketika ada obat tradisional misalnya untuk penurun tekanan darah seseorang gitu, ya boleh ditambahkan HCT di situ, hidroklorotiasid itu, ya. Itu regulasi yang berbeda, jangan kita ini kan. Tapi di Indonesia pendekatannya tentu punya landasan yang kuat. Tadi pasti yang pertama bisa menyebabkan efek samping ketika digunakan jangka lama. Yang kedua ini yang akan saya bahas hari ini. Nah, itu adalah kemungkinan terjadinya interaksi ya antara obat PKO yang ditambahkan obat modern ya dengan tentu komposisi kandungan aktif yang ada di obat herbal itu. Kita sebagai seorang farmasis pasti harus punya apa ya perspektif yang lebih luas begitu. Ketika ada obat di dalam tubuh seseorang begitu diberikan cara bersama-sama ya kemungkinannya nanti akan ada yaitu adalah interaksi. Interaksi ini apa yang nanti manifestasinya bisa terjadi bagi penggunanya begitu. Kalau interaksinya positif, it's okay, nggak ada masalah. Tapi kalau interaksinya negatif, tentu itu tadi jaminan keamanan dari sebuah obat tradisional yang toh juga dikonsumsi oleh masyarakat itu tidak bisa tercapai. Dan siapa yang nanti yang bertanggung jawab? Itu kan tentu menurut saya regulasi di Indonesia cukup keren lah begitu, cukup punya dasar begitu. Kenapa PKO itu di larang begitu ditambahkan dalam obat tradisional karena memungkinkan terjadinya walaupun tadi sisi negatif dari oknum yang ada di industri, oh cespleng ya seperti temanmu tadi Nabila menyampaikan terapinya lebih onset of actionnya lebih cepat tapi
kemungkinan yang terjadi seperti ini ada gambar bagaimana produk herbal itu dan obat itu berinteraksi begitu ya. Manifestasinya seperti apa begitu. Jadi ini saya ingin sampaikan begitu ya, karena nanti kita bisa melihat implementasinya di masyarakat begitu ya, bukan hanya sekedar regulasi secara saklek kaitannya dengan diizinkan atau tidak ditambahkan itu, tapi kita melihat fenomena di masyarakat yang sekarang ini memang akhir-akhir ini banyak orang menggunakan produk herbal, juga mengkonsumsi juga obat modern sebagai komplementer juga begitu ya. Seperti pasiennya Prof Maman ini saya bisa cerita ya. Beliau kenalnya lewat sosmed juga begitu ya. Sosmed bukan mahasiswi, bukan apa, tapi seorang, maaf ya, mbah-mbah yang rajin melihat apa ya namanya, menjadi followernya Prof Maman dalam tanda petik karena sering upload tanaman, sering upload hasil riset saya, buku saya, produk saya. Akhirnya singkat, beliau akhirnya ketika kemarin saya rilis produk saya Natubed yang setelah Androma, beliaunya, bagaimana Prof kalau saya bisa mendapatkan produknya Prof Maman? Karena saya sekarang sudah menggunakan penderita diabetes tipe 2, tapi saya mengkonsumsi atau juga menggunakan injeksi insulin juga begitu ya. Singkat cerita saya kirim, ini berapa Prof harganya? Sementara gratis dulu Mbah, katanya. Saya manggilnya Mbah begitu karena beliau sudah sepuh, tapi dia rajin di sosial media begitu ya. Ini sudah mungkin setengah bulan dikonsumsi, ternyata tadi malam WA saya, alhamdulillah Prof Maman, gula darah saya puasa sudah turun begitu, dan saya malah sekarang jarang menggunakan apa namanya, injeksi insulin, sampai lupa saya sampaikan, jangan Mbah, tetap saja insulinnya itu digunakan begitu ya, tapi tentunya harus di pertimbangan penggunaan obat herbal. Saya mungkin tidak harus sehari 3 kali, mungkin hanya 2 kali saja untuk bisa memberikan substitute atau komplementer terhadap penggunaan insulin ini begitu ya. Dan ternyata juga akhirnya promosi kepada tetangganya di Temanggung sana, akhirnya ada yang mau beli juga begitu. Jadi saya senang begitu belajar jadi apa namanya ini, entrepreneur juga, tapi mengimplementasikan ilmu saya sambil saya juga terus melakukan updating, evaluasi begitu terkait dengan produk yang sekarang sedang kita coba lihat efek, dampak, atau efikasi atau manfaatnya begitu ya. Ini ternyata kan cukup banyak fenomena masyarakat menggunakan obat modern bersamaan juga dengan obat herbal begitu ya. Nah, ini yang akhirnya nanti akan apa ya, kita tinjau keamanannya begitu ya. Jadi kalau digunakan dalam dosis tunggal dan waktu yang dianjurkan, mungkin kita bisa melihat bahwa itu aman begitu ya. Tapi kalau ada kemungkinan juga yang kedua ya, kalau penggunaannya bersamaan, bisa jadi seperti tadi contoh kasus dari pasiennya Prof Maman tadi itu, ya bisa jadi malah justru menimbulkan efek samping yang serius begitu ya. Efek samping yang serius, atau mungkin malah justru gagal mendapatkan efikasi atau efek terapi dari obat-obat konvensional yang digunakan begitu. Jadi ada kemungkinan begitu ketika kita menggunakan secara bersamaan antara obat modern dengan obat herbal itu, ya satu pasti bisa menimbulkan efek terapi yang potensiasi, punya efek sinergisme begitu. Tapi ada juga yang bisa jadi malah justru sebaliknya, kontradiksi, yang justru malah tidak menimbulkan efek samping, tidak menimbulkan efek efikasi atau tidak berkhasiat, atau mungkin juga yang ketiga bisa menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan, atau kalau di bahasa clinical trial yang harus kita monitor namanya KTDS, kejadian tidak diinginkan serius begitu. Ya, sebagai contoh kasus begitu yang sudah dibuktikan secara klinis begitu, adalah terjadinya apa ya ini, bukti yang cukup besar begitu, cukup valid begitu, bagaimana penggunaan ginkgo biloba bersama dengan aspirin begitu. Ginkgo biloba adalah produk yang berasal dari negeri Cina, dari negeri Jepang, dari Korea begitu. Ginkgo biloba nama
tanamannya, ya, dipakai adalah ekstrak daunnya karena mengandung senyawa-senyawa flavonoid yang cukup banyak dan memang ginkgo biloba dengan standarisasi ekstrak ginkgo biloba ada tepokan namanya misalnya produknya itu bisa punya efek ya khasiatnya itu hampir sama dengan aspirin dalam dosis kecil yaitu adalah sebagai anti platelet agregasi. Ketika digunakan bersama-sama justru malah eh, eh, tidak sinergis yang ini malah efek samping yang ditimbulkan yaitu efek samping yang ditimbulkan cukup parah adalah terjadinya pendarahan begitu ya karena potensiasinya sangat kuat begitu ya. Jadi ini yang tentu nanti akan menjadi kajian kita bersama dan sekarang ini penelitian terkait dengan interaksi obat tradisional dengan obat konvensional itu apa ya trennya itu sangat tinggi ya hasil risetnya itu luar biasa publikasinya setiap hari itu ada laporan begitu ya hampir semua tanaman yang ada di Indonesia yang sering dipakai dalam pengobatan tradisional mulai kayak jahe, mulai kencur, mulai mungkin juga digunakan ada kunyit begitu, ada temulawak begitu, ada sambiloto begitu. Ternyata sekarang informasi dari publikasi internasional bukan hanya peneliti dari Indonesia, tapi peneliti-peneliti asing atau peneliti dari beberapa perguruan tinggi di luar negeri itu sudah banyak juga melakukan riset yang cukup komprehensif terkait dengan bagaimana pengaruh interaksi antara misalnya kunyit dengan misalnya digunakan untuk anti flatulen misalnya obat-obat konvensional misalnya seperti itu sudah cukup banyak begitu. Sama juga seperti yang nanti kita akan lihat penelitiannya Prof. Sekarang ini yang kaitannya ingin melihat apakah memang ada interaksi dari penggunaan obat anti diabetik dengan obat herbal yang dikembangkan oleh Prof. Maman sebagai anti diabetik misalnya seperti itu. Ya ini sebagai pengantar untuk kita bisa apa ya menuju ke beberapa kasus begitu yang atau beberapa teori yang bisa menyebabkan kenapa interaksi itu bisa menimbulkan efek samping atau justru mendapatkan potensiasi yang lebih kuat dari yang sebenarnya begitu atau mungkin ketika diberikan secara tunggal-tunggal begitu ya. Jadi ada statement yang menyatakan bahwa tidak semua interaksi obat dengan obat herbal ya itu memiliki efek yang merugikan ya. Eh, Ternyata ada kok ya laporan yang menyebutkan bahwa interaksi itu ternyata juga malah menguntungkan begitu ya. Dari aspek yang mana yang menguntungkannya itu bisa jadi mengurangi toksisitas begitu ya atau mengurangi efek samping begitu. Ya, saya juga ingin bercerita sedikit ya tentang produknya Androma itu. Boleh ya, karena ini adalah hasil riset juga dan sekarang sudah punya NIE berarti bisa digunakan oleh pasien juga begitu. Androma saya itu adalah komposisinya adalah sambiloto juga dengan kunyit begitu ya. Kebetulan bukan maaf ya, nggak boleh ngomong kebetulan. Ada mahasiswa S2 saya yang kebetulan bukan ngomong kebetulan ya. Ibunya kena kanker payudara yang baru di eh, 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 operasi dan di kemo begitu ya siklus kemo itu kan butuh waktu mungkin sekitar maksud saya harus berurutan 6 kali siklus kemo kalau tidak salah begitu ya dan biasanya seseorang yang habis di kemo itu biasanya agak susah untuk menelan begitu karena mual muntah dan sebagainya. Nah ketika kemarin menggunakan Androma yang kita desain atau kita buat itu ternyata bisa menurunkan tadi efek mual muntahnya begitu. Jadi artinya kan ada sisi lain begitu interaksi yang bisa jadi yang tidak merugikan. Salah satunya bisa mengurangi toksitas atau mengurangi efek samping dari penggunaan obat konvensionalnya atau obat modern begitu ya. Dan juga eh, kemungkinan yang berikutnya pasti ada dua manifestasi yang nanti kita akan lihat ya, bisa meningkatkan atau menurunkan metabolisme obat sehingga bisa mempengaruhi ketersediaan obat di dalam darah begitu. Kita kenal nanti adalah dampak dari interaksi obat eh,
modern, konvensional dengan obat herbal itu nanti kalau kita orang farmasi pasti akan meninjaunya dari dua aspek ya. Interaksinya nanti bisa interaksi yang farmakokinetik ya. Anda kenal farmakokinetik itu di situ ada latme, ada liberation, ada absorpsi, ada distribusi, metabolisme dan ekskresi ya. Jadi interaksinya nanti pasti ada dua, mempengaruhi profil farmakokinetik atau mempengaruhi profil farmakodinaminya begitu. Ya, nanti kita akan lihat pada slide berikutnya. Orang farmasi pasti arahnya ke sana. Saya yakin Anda sudah belajar farmakokinetik, sudah belajar biofarmasetik begitu ya. Jadi sudah hafal juga begitu ya. Jadi interaksi itu pasti akan ada dua aspek yang akan dipengaruhi. Profil farmakokinetiknya bagaimana dan nanti eh, eh, profil efikasinya atau efeknya seperti apa. Jadi ini seperti ini nanti ya. Jadi mekanismenya ya ini satu slide saja sebetulnya kita bicara interaksi obat dengan obat herbal begitu ya. Jadi interaksi obat dengan obat herbal nanti bisa dikelompokkan, diklasterisasi, dikarakterisasi sebagai interaksi. Apakah itu nanti mempengaruhi efikasinya, farmakodinamiknya, PD-nya ya, farmakodinamik itu biasanya kita singkat dengan PD farmakodinamik. Dan kita apakah interaksinya itu mempengaruhi profil farmakokinetiknya begitu ya. Yang kita sudah pelajari begitu ya. Interaksi farmakodinamik tentu ketika senyawa-senyawa aktif yang ada di dalam produk herbal itu memiliki aktivitas mempengaruhi dari metabolisme yang ada di sana begitu ya, sehingga nanti manifestasinya itu bisa kita lihat apakah dia bisa meningkatkan profil farmakokinetik misalnya pada parameter eh, atmenya ya, sehingga nanti bisa meningkatkan sebagai contoh misalnya CMAQ-nya ya, AUC-nya misalnya jauh lebih besar lagi ketika kita senyawa aktif itu dari metabolit sekunder yang ada di dalam obat herbal tadi itu mempengaruhi atmanya, itu tentu itu akan bisa menimbulkan efek sinergisme begitu ya, atau potensiasi yang seperti kita pelajari secara bersama begitu ya. Jadi ada efek sinergis atau bertolak belakang, ada yang naik, ada yang turun. Berarti kalau ada sinergis pasti konsekuensi yang lain adalah antagonis begitu. Justru malah bisa menurunkan profil farmakokinetiknya begitu ya. Jadi Anda masih ingat tentu ya, atmo ini ketika memang ada interaksi farmakokinetik pasti nanti yang dipengaruhi adalah kaitannya dengan atmo. Ada absorpsi, ada distribusi, metabolisme, dan juga tentu eliminasi dari obat konvensional dengan produk herbal begitu. Dan yang berikutnya tentu parameter farmakokinetik yang nanti diukur pada saat kita akan melakukan pembuktian apakah betul sih obat herbal yang kita gunakan itu bisa berinteraksi dengan obat modern begitu. Sehingga kita nanti profil farmakokinetiknya adalah before after begitu ya. Jadi ketika sebagai contoh yang sekarang sedang kita gunakan untuk penelitian S3 bimbingan saya itu adalah glipisid ya, sebagai obat anti diabetik oral kita combine dengan tentu ekstrak sambiloto misalnya begitu. Nah, nanti profilnya seperti apa? CMAQ-nya seperti apa? TMAQ-nya ketika combine seperti apa? Dan juga AUC berarti apa? Area under curve-nya seperti apa begitu ya? Dibandingkan dengan ketika glipisidnya itu tentu dalam bentuk tunggalnya begitu. Nah, teorinya tentu kalau TMAQ-nya AUC-nya naik, ya yang paling mudah mungkin membandingkannya dengan AUC, karena AUC tentunya lah area under curve yang menunjukkan ketersediaan obat di dalam darah. Karena teorinya kalau ketersediaan obat di dalam darah semakin tinggi, tentu efikasinya nanti atau farmakodinaminya juga akan meningkat juga begitu kan, seperti itu begitu ya. Jadi ini yang nanti akan kita coba lihat beberapa eh, teori ikutan juga begitu ya, dan juga yang berikutnya adalah bagaimana metabolisme di enzim-enzim di dalam hati ya, sitokrom P50 dengan berbagai jenis itu apakah juga teraktivasi, karena kalau biasanya itu teraktivasi karena interaksi dari dua komponen ini atau dua senyawa yang ada di dalam penggunaan obat herbal maupun juga obat modern itu tentu ada kecenderungan mungkin dia punya efek samping terhadap
lever kalau misalnya ada aktivasi terhadap enzim-enzim fitokrom yang ada di dalam hati misalnya atau lever ini tadi. Ya, ini nanti kemungkinannya ya eh, ketika ada kondisi yang seperti ini kemungkinannya memang ada tiga efek yang bisa ditimbulkan ya. Antara eh, efek ini adalah efek kalau tadi profil farmakokinetik adalah ada CMAX, TMAX, T setengah, AUC begitu. Tapi kalau farmakodinamik itu nanti tentu ada dua kemungkinan efek yang bisa kita bukan hanya dua saja tadi sinergik efek sinergis atau efek antagonis begitu yang bertolak belakang. Tapi ada juga aditif ya. Kalau aditif itu adalah ketika ada obat A dan obat B diberikan ternyata hasilnya efeknya efikasinya itu sama dengan A ditambah B itu ya sebetulnya ya biasa-biasa saja. Aditif efek itu ya aktivitas A tambah B ketemunya A plus B ya itu adalah aditif efek ya. Jadi tidak ada pengaruh apa-apa di situ, berarti fine-fine saja begitu. Tapi yang jadi problem ini adalah ketika efek dari produk herbal, komposisi kandungan aktif yang ada di komposisi obat herbal ini tadi berinteraksi dengan obat modernnya atau obat konvensional. Sebagai contoh kasus adalah tentu adalah ketika ada obat standar dengan obat herbalnya itu dianggap B, yang konvensional itu A, begitu seperti ini misalnya, tentu efeknya ketika ditambahkan ternyata lebih besar daripada A plus B, ini yang disebut dengan efek sinergis begitu. Ya, kalau aditif berarti ya A plus B begitu. Ya, ini lebih besar begitu. Ya, kalau ini lebih besar dari A plus B, efeknya berarti ini adalah merupakan efek farmakodinamik yang sinergis begitu. Ya, Anda bisa lihat gitu. Kalau seperti ini A plus B itu kalau A plus B sama dengan A plus B biasa itu tentu ya itu belum sinergis, itu namanya aditif gitu. Tapi kalau ini sudah lebih besar dari A plus B-nya begitu. Misalnya adalah sinergis efek itu dosisnya A itu efeknya satu tambah satu ya kalau itu sama dengan dua ya itu masuk kategori yang masih biasa ya belum ada pengaruh apa-apa masih aditif efek tapi kalau satu plus satu lebih besar dari tiga atau lebih besar dari dua ada tiga empat lima dan sebagainya ini tentu adalah disebut dengan sinergis efek ya saya pikir Anda sudah belajar juga di farmakodinamik begitu atau di farmakokinetik farmakodinamik yang sudah saudara pelajari dan terakhir pasti adalah antagonis efek ya ketika ada dosis A dan B efeknya adalah lebih kecil daripada farmakodinami atau efikasi dari A plus B begitu ya. Berarti ada gambar apa ini namanya hewan yang saling beradu tanduk begitu itu namanya tentu adalah antagonis begitu ya. Jadi kemungkinannya ada tiga, bisa aditif, bisa sinergis, bisa antagonis begitu. Nah, nanti kita kan bisa melihat beberapa contoh begitu obat apa atau obat herbal apa yang ternyata bisa sinergis atau bisa aditif atau bisa antagonis begitu ya. Kalau sinergis dampaknya nanti apa begitu? Sebagai contoh kasus tadi ya misalnya mohon maaf itu antidiabetik menggunakan insulin ternyata penurunan kadar gulanya kan sudah lumayan tinggi sementara menggunakan herbal yang saya gunakan tambah semakin ini juga itu berarti sinergisme sangat tinggi. Nah, akibatnya nanti bisa menimbulkan hipoglikemia juga begitu. Makanya sinergis dan juga antagonis itu atau aditif itu ternyata manifestasi klinisnya nanti bisa dilihat tergantung dari obat apa yang digunakan itu. Sehingga seorang farmasis pasti akan bijak begitu bagaimana ketika kita menyarankan memberikan KIE ketika kita mengkonsumsi obat herbal dengan obat konvensional itu sebetulnya jedanya berapa jam sekali selisihnya untuk bisa tidak menimbulkan tentunya efek yang tidak diinginkan begitu ya. Oke, ini contoh beberapa interaksi ya yang ada di dalam berbagai jenis herbal dan obat berdasarkan parameter farmakokinetiknya begitu. Ya, jadi eh, eh, contohnya adalah andrografis paniculata dengan midazolam begitu ya. Di sini tentu yang diukur
terkait dengan parameter farmakokinetik yang ada seperti contoh tadi saya sampaikan, ada Cmax, ada area under curve begitu ya, ada Tmax, ada T setengah, ada clearance begitu ya. Jadi Anda kalau bisa melihat ketika single dose midazolam misalnya AUC-nya adalah 151 nanogram hour per mili begitu, ketika kita combine dengan andrografis ternyata peningkatannya tidak terlalu tinggi juga begitu ya. Kalau mungkin prediksi secara sederhana berarti mungkin ini tidak punya efek sinergis begitu ya. Sama juga AUC yang 0 sampai sekian itu juga dari 181 menjadi 194. Ini yang bisa kita bandingkan mungkin yang paling sederhananya adalah yang di AUC-nya begitu. Kalau demikian mungkin belum sinergis ya. Jadi masih aditif begitu, masih ya sendiri-sendiri kesannya, tidak ada penambahan begitu atau tidak ada potensiasi dari profil farmakokinetiknya gitu khususnya untuk area under kurvenya begitu. Ya, ini artesunat. Ini adalah obat apa namanya untuk malaria kalau ditambahkan dengan ekstrak eh, kriptolepsis sebagai contoh kasus ini juga ternyata AUC-nya juga dari 23 di sini 14 malah turun begitu. Kalau demikian mungkin malah antagonis begitu ya. Kalau masih sama tidak ada masalah tapi kalau turun berarti itu bisa jadi karena efek antagonis juga begitu. Ini juga ada amidoran dengan karika papaya, tapi tentunya ekstrak ya. Ternyata AUC-nya ini tidak terdeteksi pada saat menggunakan combine begitu atau kombinasi begitu ya. Nanti Anda bisa eh, melihat begitu. Contoh ini yang menarik yang tengah ini menurut saya. Sildenafil dengan Kaempferia passiflora. Sildenafil itu adalah senyawa apa namanya ini? Afrodisiaka ya yang sudah dikenal di seluruh dunia. Makanya ini ada contoh kasus eh, menggunakan herbal Kaempferia parviflora. Ini kalau di Indonesia tidak ada tanaman ini. Kaempferia parviflora itu adalah kencur hitam. Ini endemis di Thailand begitu, dipakai juga secara empiris untuk meningkat stamina laki-laki begitu. Ini coba di combine dengan sildenafil. Kalau di Indonesia sering sildenafil ditambahkan dengan kopi. Makanya ada produk yang oknum maaf ya menjual namanya kopi jos begitu. Harganya 300.000 misalnya satu saset atau satu botol begitu. Tapi ketika dilakukan analisis ternyata di dalamnya ada sildenafil sebagai PKO di situ begitu ya. Tapi kalau di ini penelitian yang ingin membuktikan apakah ketika digabung sildenafil dengan ekstrak Kaempferia parviflora begitu, itu ternyata AUC-nya juga malah justru sebaliknya ya. Ini 37 ya AUC-nya ketika sildenafil saja, tapi ketika dikombin malah justru menjadi turun begitu. Ya, jadi mungkin kalau kesimpulan sementara di profil farmakokinetik itu digunakan sebagai apakah bisa diprediksi ini menurunkan aktivitas atau menaikkan ya kalau dilihat dari profil AUC-nya saja itu parameter AUC-nya itu malah justru terjadi kemungkinan besar malah antagonis begitu bukan potensiasi. Tapi sekali lagi ya profil farmakokinetik itu hanya prediksi untuk bisa menerangkan kira-kira apakah ada interaksi antara senyawa aktif yang ada dari komponen produk herbal atau obat tradisional itu dengan obat modernnya itu. Tetapi untuk bisa menindaklanjuti membuktikannya itu tentu harus dilakukan uji farmakodinamik begitu. Uji farmakodinamik di mana? Uji farmakodinamik minimal ya uji preklinik gitu ya. Kalau afrodisiaka ya tentu seperti masa bimbingan saya sekarang ini ada anak-anak yang sudah mulai kerja lab, apalagi yang akselerasi, itu ya tentu nanti bisa uji preklinik pada hewan coba yang memang kita lihat ketika di treatment itu perilaku seksualnya seperti apa begitu ya minimal dengan uji preklinik sehingga kita bisa memastikan apakah betul profil interaksi prediksi interaksi farmakokinetik yang ada itu juga sesuai dengan data untuk farmakodinaminya atau efek farmakologisnya begitu ya. Farmakodinamik tentu adalah efikasi atau efek farmakologi. Oke ya. Jadi ini adalah beberapa contoh nanti Anda bisa membaca seperti tadi saya katakan sudah cukup banyak data di
apa namanya, jurnal-jurnal yang, bagaimana, obat tradisional itu ketika digunakan bersama-sama dengan misalnya garlic dengan obat-obat antivirus, ternyata antivirus seperti ritonavir, indinavir. Sebagai contoh kasus ini ternyata bisa meningkatkan terjadinya kasus atau meningkatkan bleeding begitu ya, untuk obat-obat yang khususnya tentu obat anti, eee eee, koagulan misalnya seperti itu begitu ya. Demikian juga apa ini, di Indonesia, ginger, jahe, ya ternyata juga bisa efek sampingnya bisa meningkatkan, apa namanya ini, bleeding atau meningkatkan pendarahan begitu ya untuk beberapa, eee, obat-obat antikoagulan begitu. Bisa menurunkan efek antasida juga ya, ini sudah ada data dan juga bisa menurunkan tekanan, darah ketika digunakan secara bersama-sama dengan menggunakan, obat-obat diabetik oral maupun juga, injeksi, insulin begitu ya. Jadi ternyata sudah cukup banyak data yang ada dan penelitiannya Promaman ini juga ingin membuktikan Sambiloto juga dengan tadi saya katakan, glifisit begitu ternyata memang profil farmakokinetiknya juga ada peningkatan di area under kurva tapi kelihatannya masih medium begitu. Kalau medium kemungkinan besar efek sinergisnya mungkin belum terlalu kuat, masih masuk kategori efek, aditif begitu ya. Ya A tambah B sama dengan AB itu tentu adalah masih aditif, kecuali kalau A tambah B lebih besar dari, efek A plus B-nya itu tentu sudah, potensiasi atau sinergis gitu. Ini juga demikian ya, penggunaan, lada hitam ya, ketika digunakan dengan menggunakan, obat-obat tertentu di sini ada lovastatin, ketoconazole dan seterusnya ternyata juga mempengaruhi beberapa, eee apa ya, AUC yang ada di dalam, interaksi yang bisa terjadi secara, farmakokinetik begitu ya. Jadi sudah cukup banyak penelitian untuk apa namanya ini, eee Pipernicum ya, lada hitam begitu ya, yang dicoba diinteraksikan dengan, atau dilakukan peninjauan aktivitas, interaksi farmakokinetiknya begitu, yang ternyata juga bisa, menunjukkan adanya peningkatan, increasing ini ya, area under curve dari beberapa, obat yang ada, misalnya phenytoin, dilantin untuk apa namanya, epilepsi dan, yang lain-lain termasuk juga untuk rifampicin maupun theophylline juga begitu ya. Kalau demikian tentu, kalau memang AUC-nya itu, bisa meningkat, kemungkinan besar nanti ketika kita lakukan, uji farmakodinaminya atau efikasi kemungkinan besar juga, akan, sebanding begitu. Sehingga kemungkinan besar adalah dia masuk kategori, interaksi yang potensiasi begitu ya. Tapi tentu harus dibuktikan secara preklinik. Kalau prediksi farmakokinetik tentu hanya bisa melihat terkait dengan peningkatan seberapa jauh, eee eee, area under curve dari profil farmakokinetik senyawa, modernnya begitu, ya. Tapi kalau demikian tentu ini juga hati-hati penggunaan paper tidak atau juga, eee eee, apa lada hitam begitu ya, ketika orang mengkonsumsi beberapa obat-obatan yang ada di, sini begitu ya. Mungkin, oh berarti nggak boleh makan, apa namanya, steak karena sering ada pepper, apalagi menggunakan, apa namanya, saus, black pepper gitu ya. Ya tentu ini juga menjadi perhatian sebagai contoh kasus, sebagai sebuah, pembelajaran kita juga untuk bisa ternyata sudah cukup banyak data-data yang, kita dapatkan ya dari produk-produk obat herbal di Indonesia yang ternyata sudah banyak, dipublikasikan. Contohnya misalnya Sinomomum ya, keningar ini ternyata juga bisa meningkatkan AUC dari, obat-obat anti hipertensi begitu, misalnya begitu, ya. Jadi ini, juga harus hati-hati kalau kita tahu ada, data-data yang, seperti ini. Ini demikian juga ya, apa namanya nih,
eee, Syzygium aromaticum atau, cengkeh begitu ya, ternyata juga ini bisa mempengaruhi beberapa, eee, apa, eee, atau malah justru menimbulkan efek samping begitu ya. Terjadinya bleeding pada penggunaan obat-obat anti, koagulan begitu ya, seperti heparin, warfarin begitu ya. Jadi ternyata karena, sudah banyak penelitian juga kaitannya dengan senyawa aktif dari cengkeh, yaitu adalah eugenol, yang ternyata juga, berinteraksi dan menunjukkan, efek, eee eee, negatif ya, karena terjadinya bleeding pada, eee 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 eee, anti obat-obat antikoagulan. Jadi kalau demikian, Anda bisa menyimpulkan kalau ada suatu senyawa, suatu, obat herbal bisa menimbulkan efek samping gitu. Berarti kemungkinan besar senyawa aktif eugenol itu memang juga dia punya efek antikoagulan begitu, ya. Jadi bisa diure seperti itu atau ditelusur seperti itu begitu, ya. Sehingga ketika kita kalau tambahkan bersama-sama, ya otomatis dia akan potensiasi jika justru tidak mengencerkan sesuai dengan yang kita inginkan, justru malah pengencerannya berlebih, makanya sampai justru menimbulkan efek samping, sehingga terjadi bleeding atau menjadi pendarahan yang terjadi begitu. Ya, jadi ini seorang farmasis juga tentu punya harapannya nanti data terkait dengan interaksi obat herbal dengan obat modern itu ada apa ya, yang paling mudah evidence base ya, ada data yang bisa kita, searching dengan cepat begitu ya, sehingga kita akan punya, evidence base yang, dibukukan, disosialisasikan begitu, harapannya tentu tidak menimbulkan efek samping begitu. Kayak green tea juga demikian, juga bisa menimbulkan, menurunkan efek, eee eee, pada warfarin dan terusnya ya, ini ada juga obat-obat yang lainnya begitu. Nanti Anda bisa pelajari ya, karena tentu sudah saya berikan dengan jelas bromelain kandungan dari, nanas begitu dan juga kapsikum itu ya dengan capsaicin begitu ternyata juga dia bisa menyebabkan terjadinya, bleeding pada antikoagulan begitu ya. Sama juga nanas ya. Berarti nanas juga tidak bagus juga diberikan bersama-sama dengan obat-obat, anti, koagulan juga begitu. Peppermint juga demikian, ini juga bisa menurunkan metabolisme dari, sikloposporin begitu ya, kelompoknya, senyawa-senyawa antiviral seperti sandimun, eoral begitu, dan juga, kalau senyawa itu justru malah mempengaruhi terjadi interaksi dengan beberapa obat modern itu bisa mempengaruhi, eee 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 enzim sitokrom P450 jenis tertentu itu justru pasti manifestasi klinisnya itu biasanya adalah bisa menimbulkan, efek samping pada, hati atau, liver begitu ya. Demikian juga Anda tahu ini bahwa tamarin ya, tapi tamarinnya Indonesia pasti asam, tapi kalau tamarinnya Thailand pasti sweet tamarin begitu ya. Jadi tamarin ini ternyata bisa meningkatkan, bioavailabilitas dari aspirin begitu ya. Jadi kalau demikian juga hati-hati kalau ini dipakai untuk antiplatelet agregasi bisa jadi juga tidak boleh minum, nanti Anda bikin, apa itu namanya nasi, kunyit asem gitu ya. Jadi kalau orang lagi mengkonsumsi aspirin ya harusnya tidak menggunakan, kunyit asam atau mengkonsumsi sebagai contoh kasus seperti itu sebagai bentuk, prevention atau pencegahan ya. Ya, demikian juga, kunyit begitu ya, ternyata juga, aktivitasnya bisa meningkatkan aktivitas antasid begitu. Karena turmeric sekarang ini juga banyak dipakai untuk antasida, herbal ya. Ada produknya Kalbe Farma juga salah satunya juga untuk antasida dalam menggunakan, ekstrak, kunyit begitu. Tapi ternyata juga dia memang memiliki aktivitas yang, potensiasi atau sinergisme dengan, obat-obat, antasida begitu. Ya, jadi saya rasa untuk, ini tadi yang saya katakan ginkgo biloba, ginseng ini adalah tanaman yang
ada di negeri, Cina, di, eee, Jepang, di Korea begitu ya. Tapi kalau Anda pergi ke Jerman ternyata ya di sepanjang sungai di, Saarbrücken dulu waktu saya pertama kali ke Jerman ya ternyata juga cukup banyak tanaman ginkgo biloba begitu ya. Ini tadi yang saya katakan ginkgo biloba kandungan utamanya adalah, senyawa-senyawa flavonoid yang punya efek antikoagulan juga begitu. Makanya kalau digunakan dengan antikoagulan ternyata potensiasinya luar biasa sehingga bisa menyebabkan efek samping yaitu adalah bleaching begitu ya atau, pendarahan begitu. Ginseng juga demikian ternyata bisa meningkatkan, side effect pada susunan saraf pusat ketika digunakan bersama-sama dengan MAO inhibitor misalnya begitu. Jadi sudah cukup banyak ya data-data yang saudara nanti, bisa, pelajari begitu. Valerian, ini obat tidur, ya obat herbal yang bisa menyebabkan seseorang itu jadi mengantuk begitu, mirip sama dengan senyawa-senyawa, barbiturat begitu ya, phenobarbital, pentobarbital begitu dan ternyata dia bisa memperpanjang efek, anestesi begitu. Kalau kava-kava ini tadi juga hampir sama dengan efeknya dengan barbiturat dan benzodiazepin, makanya di Indonesia kava-kava tadi masuk kategori yang, negatif list begitu ya. Kava-kava bukan ada di Indonesia tapi ada di, luar negeri sehingga termasuk, apa namanya, Simplicia import begitu ya. Ini, eee, liqueurs yang dipakai sering untuk obat, batuk begitu ya, penghasil apa namanya, akar manis begitu ya, ternyata bisa meningkatkan AUC dari kortikosteroid, prednison maupun prednisolon begitu. Kalau demikian tentu kalau bisa meningkatkan AUC kemungkinan besar dia akan, sinergisme efek begitu yang ditimbulkan oleh, licorice yang biasanya dipakai sebagai obat batuk begitu. Jadi obat batuk yang mengandung apa namanya, akar manis begitu, itu juga tentu hati-hati kalau dikonsumsi bersama dengan obat-obat kortikosteroid karena, tentu ada peningkatan, AUC-nya yang mungkin manifestasinya juga bisa meningkatkan efek dinamiknya begitu. Oke, saya rasa untuk, hari ini kita sudah belajar sampai di sini ya, bahwa kemungkinan besar, eee eee, interaksi yang terjadi yang bisa menimbulkan efek samping adalah ketika efek sinergismenya itu, berlebihan begitu. Kalau efek sinergisnya cukup baik tentu itu adalah merupakan hal yang masih dalam toleransi, apa ya, apa ya, rentang apa namanya, kita kenal pada saat kita belajar farmakokinetik, farmakodinamik begitu ya, masih dalam rentang safety efikasinya begitu ya, masih dalam toleransi, eee efektivitasnya yang belum masuk dalam dosis toksik begitu ya. Jadi sekali lagi terima kasih tentu Anda sudah bisa mengikuti kuliah saya secara online. 2 topik yang tadi sudah saya, sampaikan, tapi yang jelas nanti kalau Anda menjadi calon farmasis atau menjadi farmasis, bagaimana Anda bisa memberikan, apa ya, komunikasi, edukasi yang sering muncul ya, seperti hari ini Prof. Maman juga ditanya oleh pasien pengguna Natubed begitu, karena saya menggunakan insulin, sekarang saya mengkonsumsi Natubed begitu. Itu bagaimana, dosis yang harus atau juga, cara, mengkonsumsinya satu hari begitu. Ya jadi menurut saya memang harus ada, apa ya, jeda begitu ya. Jadi insulin satu kali mungkin, yang biasanya dilakukan pada, jam berapa ya mungkin setelah itu 3 atau 4 jam baru mengkonsumsi obat herbal yang saya, produksi begitu ya. Sehingga, ketika nanti terjadi efek sinergisme yang berlebihan tentu tidak menimbulkan, hipoglikemia misalnya karena, tentu indikator yang paling mudah untuk identifikasi orang terkena diabetik itu adalah konsumsi obat, apa insulin pun juga dalam rangka untuk bisa menormalisasi, kadar gula darah di dalam, apa leveling, kadar gula darah ya leveling glukosa, kadar glukosa di dalam darah begitu ya. Kalau penurunannya sangat drastis tentu, nanti
kemungkinan besar terjadi ada kondisi hipoglikemia begitu. Ya, itu yang tentu tidak diinginkan begitu. Ya, saya rasa untuk hari ini kita akhiri ya, nanti akan saya apa namanya eh, approve untuk presensinya. Apakah ada yang tidak hadir ini hari ini? Ya, kalau ini adalah yang antagonis, kalau tadi yang tentu sinergis, ini antagonis, kita apa namanya berikan contoh bahwa A plus B tapi pasti kurang dari A plus B itu sendiri begitu. Ya, oke. Saya rasa sampai hari ini, sampai sekarang kita sampai apa namanya, sampai di sini kita akhiri untuk pertemuan OTK yang pertama di suasana puasa menjelang injury time karena ini hari terakhir kegiatan atau besok ya, masih ada satu kali pembelajaran walaupun juga sama juga seperti saudara dengan kita adakan dengan cara online gitu. Tapi sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan atau mungkin yang ingin disampaikan